Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Purwokerto. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas atau mempelajari tentang teks berita. KD atau kompetensi yang akan dipelajari yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang kedua, menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Jadi nanti kalian akan mencari atau menganalisis tentang unsur-unsur teks berita dan menyimpulkan isi berita. Berikutnya, apa itu berita? Pasti kalian sudah sering mendengar berita atau membaca berita di koran, melihat berita di televisi, atau mendengar teman kalian menyampaikan si A hari ini tidak berangkat sekolah karena sakit atau karena izin. Nah, itu termasuk salah satu berita. Jadi, berita itu isinya menginformasikan atau berisi informasi. Kemudian teks berita. Teks berita itu teks yang berisi tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Contoh berita yang ada di media cetak. Berarti berita itu ada di koran, ada di majalah. Kalau di media elektronik, berita itu ada di televisi atau di radio atau di internet. Nah, kemudian unsur-unsur berita itu ada 6. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya disingkat dengan 5W1H. A, apa yang terjadi. Jadi kalau dalam berita itu isinya apa yang terjadi. Kalau di mana peristiwa itu terjadi. Kapan peristiwa itu terjadi. Siapa yang terlibat dalam peristiwa, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Biasanya untuk memudahkan kalian memahami atau memahami suatu unsur berita, biasanya disingkat dengan adiksimba. A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, B bagaimana. Disingkat adiksimba. Nah, ini ada contoh berita yang bisa kalian baca juga dalam buku paket halaman 2. Nah, bisa kalian baca sendiri di buku paket. Perhatikan unsur-unsur teks berita berikut. Ini ada contohnya juga dalam buku paket halaman 3. Bisa kalian dibuka buku paketnya. Itu ada pertanyaan adiksimba apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Unsur-unsurnya, kalau apa, peristiwa apa yang terjadi. Nah, itu ada padatnya pelabuhan Merak. Kemudian siapa yang mengalami, yaitu truk-truk pengangkut barang non sembako. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa. Itu bisa kalian baca juga di buku paket. Kemudian nah, tanggapan terhadap isi berita. Jadi kalau kalian sudah mendengar berita atau melihat berita, kalian bisa menanggapi suatu berita.
caranya menanggapi suatu berita itu harus menggunakan bahasa yang baik, menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang jelas. Contohnya, untuk menanggapi suatu isi berita, kalian bisa menanggapi berita itu berita yang baik atau tanggapan yang tidak sesuai dengan berita. Misalnya, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena apa? Nah, kemudian bisa juga menurut saya informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan. Ini kalau misalkan kalian tidak setuju dengan berita itu. Karena apa? Dijelaskan kalau kalian setuju dengan informasi itu karena apa, kemudian kalau tidak setuju juga dijelaskan karena apa. Bahasa yang disampaikan berita harus jelas. Suatu berita. Berikutnya, langkah-langkah meringkas atau menyimpulkan berita. Yang pertama, anak-anak harus mendengarkan atau membaca berita. Jadi sebelum menyimpulkan berita, kalian harus mendengarkan nih berita itu atau membaca berita di koran. Harus paham juga beritanya itu apa. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dalam berita itu unsurnya ada adik Simba, ada apa, di mana, siapa, kapan, dan mengapa. Nah, cara menyimpulkan suatu berita, catat pokok-pokok berita itu, catat unsur-unsur berita itu. Jadi dari adik Simba tersebut. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas setelah kalian mencatat pokok berita, kemudian ditulislah kembali secara lengkap dan demikian yang dapat dipelajari atau disampaikan pada pertemuan hari ini. Kemudian kalian ada tugasnya yang pertama membaca teks berita berjudul Jaga Kawasan Pantai Papua Sejumlah Relawan Lakukan Sulam Mangrove. Nanti bacaannya ada pada video ini, dapat kalian skip atau pause dulu, kemudian bisa di screenshot juga bacaannya. Kemudian jawablah pertanyaan yang diberikan. Nah, ini teks beritanya, nanti kalian bisa pause kalau mau mengerjakan atau bisa di screenshot. Kemudian menjawab pertanyaan ini. Jadi nanti kalian mencari atau menganalisis unsur-unsur beritanya. Kemudian yang kedua, kalian membuat simpulan berita tersebut. Bisa dibuat dengan tabel seperti pada slide ini atau seperti pada video ini, atau kalian bisa membuka buku paket halaman 5. Jadi itu ada di halaman 5. Silahkan kalian kerjakan. Yang pertama itu mencari unsur-unsur beritanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dari bacaan berita Jaga Kawasan Pantai Papua. Kemudian yang kedua, kalian membuat simpulan berita. Setelah kalian mencari unsurnya, dibuatlah suatu simpulan berita. Nah, tugasnya bisa kalian ditulis atau tulis di buku tulis, kemudian difoto dan diupload atau dikirim ke Google Classroom. Kemarin kalian sudah masuk ke Google Classroom, silahkan tugas itu dikumpulkan atau diupload di Google Classroom masing-masing kelas. Yang dapat disampaikan pada pertemuan hari ini, semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan hari ini. Jika kurang paham, nanti bisa ditanyakan ke Bu Lupita langsung melalui WA atau melalui Google Classroom. Ya. Demikian, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.